Sanger. Jadi ada satu pejuang nasional juga, namanya Teku Umar. Jadi dia pernah bilang, kalau kita nggak mati syahid besok pagi, kita ngopi di Melabuh. Saya pikir Pak, seluruh daerah di Aceh Jaya, iya, Kabupaten Aceh Jaya, penghasil kopi. Nah, di Aceh Jaya cuman Kecamatan Jaya, itu Lamno tadi. Lamno ini saja yang penghasil kopi Robusta. Pak, ini kebun Bapak ya, nih Pak ya. Saya petik ya Pak, Pak Dir, saya petik nih Pak Dir. Aceh, negeri seribu warung kopi. Julukan ini bukan tanpa alasan, pemirsa. Di setiap pelosok Aceh berjamur kedai-kedai kopi, apalagi di ibu kota Banda Aceh. Saking banyaknya, Banda Aceh dipastikan bisa masuk rekor dunia sebagai kota dengan warung kopi terbanyak. Ya pemirsa, kopi ibarat nafas bagi orang Aceh. Sulit dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Saat tahu bahwa saya akan berkunjung ke Banda Aceh, hal pertama yang ingin sekali saya lakukan adalah menikmati sedapnya kopi Aceh dan menjelajahi kedai-kedai kopi yang ada di sini, sekaligus mengenal budaya minum kopi orang Aceh yang begitu khas. Sebagai peminum kopi, saya yakin perjalanan ini akan sangat menyenangkan. Tujuan nomor 1 adalah Solong Kopi Ule Kareng. Kedai kopi tertua di Banda Aceh ini punya racikan kopi Robusta terbaik. Kata Solong sendiri diambil dari nama pemilik, Abu Solong. Sedangkan Ule Kareng menandakan kedai kopi ini berasal dari kecamatan Ule Kareng. Nama kopi Ule Kareng memang begitu melegenda hingga menjadi ikon dari Aceh itu sendiri. Di Medan, saya juga sering menemukan kopi Ule Kareng, pemirsa. Mendengar nama Ule Kareng, orang Medan pasti langsung tahu bahwa kopi yang dijual adalah kopi Aceh. Hal yang membuat kopi Aceh menjadi lebih menarik adalah cara penyajiannya yang berbeda dengan cara penyajian kopi dimanapun. Barista menyaring kopi Robusta yang sudah diracik dengan saringan kain berulang kali, hingga tercipta kopi yang pekat dan beraroma harum tanpa meninggalkan ampas. Kopi tradisional Aceh ini disebut kopi saring. Jika ditambah susu kental manis, lahirlah kopi Sanger. Bagi penikmat kopi, tentu akrab dengan kopi Sanger. Kopi spesial Aceh ini bukan sembarang kopi susu, pemirsa. Cita rasanya yang khas membuat nama kopi Sanger begitu populer di seluruh Indonesia. Menikmati kopi Sanger di kedai kopi legendaris begini, pemirsa, rasanya tentu berbeda, apalagi ditemani oleh jajanan tradisional orang Aceh. Nih ada roti cane, terus ini yang namanya emping bakar, lalu ada pulut bakar juga. Nikmat.
Meski selama puluhan tahun kopi Robusta menjadi kopi favorit orang Aceh, namun kini kedai-kedai kopi yang ada di Banda Aceh juga mulai menyajikan kopi Arabica. Seperti kedai kopi dengan bangunan Rumoh Aceh ini pemirsa. Seluruh biji kopi yang dipakai adalah kopi Arabica dari Tanah Gayo. Sang pemilik Muhammad Nur menjadikan kedai kopinya ini sebagai sarana edukasi kepada konsumen. Terima kasih Mbak. Memang fokus specialty, Arabica Kita specialty, Pak. fokus di specialty, di Arabica specialty. Kalau di Kota Banda Aceh kan Pak terkenalnya dengan Robustanya ya. Iya. Kenapa akhirnya mau Pak mengambil jalan yang beda Arabica? Sebenarnya kita ingin ingin memberikan edukasi tentang pentingnya sebuah kualitas. Itu dia. Iya. benar. Jadi kualitas yang bagus itu secara internasional itu sangat berharga. Jadi intinya kita bisa dapat profit, petani bisa dapat profit. Sebenarnya ada beberapa edukasi yang kita berikan di sini. Contoh, ada kawan-kawan saya pingin Robusta. Saya tanya, kenapa Anda pingin Robusta? Oh, saya nggak suka asam. Gitu. Oke, saya kasih Anda Robusta. Tapi saya kasih Arabica sebenarnya. juga. Tapi dengan level roasting tadi. Yang tinggi berarti. Yang memang Tidak. dia medium to dark, NTD. Jadi begitu dia coba, ini saya suka. Itu Arabica, Pak. Oh, Nah, jadi ternyata gini Mbak, sebenarnya kalau kita ingin menikmati Arabica di daerah kita harus ikuti cita rasa lidah customer kita. Karena beda-beda ya Pak. Ya, kalau kita kasih asam mereka nggak mau. Artinya 90% penikmat kopi itu yang dia cari bitter. Tapi kalau dapat aroma yang lain kan lebih suka dia. Misalkan sweetie di situ ada terinya, ada karamelnya, ada coklat. Oh my god, this is nikmat sekali. biasa. Arabica luar biasa lah. Arabica luar biasa. Di Aceh sendiri, budaya jamak dalam meminum kopi adalah minum kopi setengah gelas. Disebut kupi pancung karena isi kopi tidak penuh seperti dipancung atau dipotong. Tradisi ini sangat erat dengan budaya pergaulan yang ada. Orang Aceh yang menikmati kopi pancung betah berlama-lama di sebuah kedai kopi untuk bercakap-cakap. Bahkan ada sebuah istilah, minum kopi cuma setengah gelas, tetapi berbincangnya sampai ke luar negeri. Saya menemui Bang Rifki, seorang jurnalis di salah satu televisi swasta dan pernah menjadi duta wisata Aceh tahun 2017. Bang Rifki bercerita bahwa menikmati kopi Aceh bukan hanya menikmati rasanya, tetapi juga tradisinya. Aku pengen nyobain beberapa tempat oh iya. di Siap, sini. siap. Ini kue tradisional Bang. Iya, ini kue namanya? tradisional. Ini namanya ketan srikaya. Jadi Ketan yang, srikaya? ya, yang di atas ini srikaya, yang di bawahnya ketan. Nah, berarti Iya. ini teman minum kopi Teman memang minum bener. kopi ini semua kue tradisional, Iya. kecuali ini ya. Kecuali dulu. Ini Ini apa? ini kayak nagasari isinya. Oh. Nagasari. Ini emang lebih pahit. Lebih pahit sama dia ada harumnya. Iya, bener. Aku sangat ini ya Bang, sangat amazed gitu dengan bagaimana budaya minum kopi gitu ya. Budaya ngopi di Aceh ini tetap tetap ada, bahkan ke generasi muda, Benar. generasi sekarang pun tetap aja, nggak hanya orang tua maksudnya yang di kedai kopi. Iya. Karena kalau misalnya berbicara soal ngopi, itu bukan cuma menikmati kopi aja. Nah, itu dia yang khas juga ya. Iya, jadi kalau bicara soal nilai ngopi ini, ya sebenarnya meja kopi yang kita gunakan sekarang ini itu juga menjadi sarana untuk diskusi, terus untuk bincang-bincang atau bertemu dengan klien atau bertemu dengan kolega dan sebagainya. Jadi kegiatan ngopi ini sebenarnya
juga banyak nilai-nilai di sampingnya kayak gitu. Ya, aku jarang memang lihat kayaknya di kedai-kedai kopi di Aceh ini yang duduk ngopi megang handphone gitu. Jarang banget. Jarang banget karena jarang banget orang yang memang menggunakan warung kopi yang benar-benar tempat ngopi ya untuk working space dan segala macam. Tapi memang tempat diskusi. Iya. Ya biasanya mereka menggunakan warung kopi untuk tempat diskusi. Hingga ada sebuah peribahasa pemirsa, semua masalah pasti bisa selesai di warung kopi. Sebenarnya asal kopi Robusta yang masuk ke Banda Aceh itu dari mana? Kalau dari Mungki ada info nggak? Kalau kopi Robusta itu sebenarnya datangnya dari wilayah Pantai Barat. Wilayah Pantai Barat Aceh itu mulai dari Aceh Jaya. Oh, Aceh Jaya. Aceh Jaya. Aku harus ke Aceh Jaya nih kayaknya. Harus, wajib. Karena di Aceh Jaya itu adalah penghasil kopi Robusta yang sekarang tersebar di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya. Jadi di sana nanti mungkin Mbak Agnes bisa nemuin petani-petani kopi Robusta dan pastinya kebun-kebun kopi Robusta. Nah, jadi kalau misalnya mau nyari nih dari mana kira-kira kopi Robusta yang sekarang Mbak Agnes minum itu adanya di Aceh Jaya di Lamno, lebih tepatnya. Benar. Berarti aku sepertinya harus ke sana nih nanti. Iya. Aku penasaran Wajib ya, Bang. Iya. Biar tahu proses dari pemetikan buah, batangnya kayak gimana sampai akhirnya bisa dikonsumsi. Jadi secangkir kopi. Jadi secangkir kopi. Terima kasih banyak, Mbak Rifki. Iya. Berjarak 2 jam dari kota Banda Aceh, inilah wilayah pesisir Lamno yang berada di Kabupaten Aceh Jaya. Pemirsa mungkin pernah mendengar bahwa daerah Lamno, Aceh Jaya, terkenal dengan warganya yang merupakan keturunan Portugis. Tidak salah lagi pemirsa. Disinilah kampung halaman keturunan prajurit Portugis yang datang ke Aceh pada masa Kesultanan, sekaligus daerah penghasil kopi Robusta terbaik di Aceh. Saya berkunjung ke Portugis Coffee, salah satu kedai kopi di Lamno yang memiliki visi untuk menjadikan Lamno sebagai sentral produksi kopi Robusta di Aceh. Bang Haris, pemilik dari kedai kopi ini, bercerita kepada saya bahwa selama ini nama Lamno sebagai daerah asal kopi Robusta Aceh tidak dikenal oleh masyarakat luas. Halo Bang Haris. Halo Kak. Bang, akhirnya ketemu Bang. Ya, selamat datang di Lamno, di Portugis terima Coffee. Sama-sama. Aku dari Banda kan Bang, keliling kedai kopi kan. Kopi asal Lamno dikirim ke kota Banda Aceh, lalu diolah dan dikemas menjadi sebuah merek. Saat dipasarkan, keterangan bahwa kopi berasal dari Lamno tidak pernah tertulis di label kemasan. Sama kopi Robustanya itu sebagai pemuda di daerah Lamno. Ya. Itulah mengapa Haris membuat sendiri merek kopi Lamno. Sama halnya seperti industri kopi Arabica specialty. Ia punya harapan, cara ini dapat memberikan dampak langsung ke petani kopi Robusta di Lamno. Aku dengar Bang Haris juga ada edukasi ke petani-petani kopi. Iya, benar. Edukasinya dalam bentuk gimana tuh Bang? Jadi gini, kita kan di Portugis Coffee ya khususnya, kita ngomongin konsep sociopreneur intinya. Nah, di situ kami cuma mencoba mengedukasi ke petani kopinya bahwasanya kopi yang bagus itu di mana. Contohnya kita kayak main di pasca panennya gimana, terus kayak di pengolahan kopi yang sebenarnya gimana. Sehingga kopi yang dihasilkan untuk Portugis Coffee itu lebih berkualitas dan rasanya itu dia tetap terjaga, konsisten lah istilahnya. Aku pengen lah Bang keliling-keliling ke apa kebun kopi gitu. Sama siapa ya? Aku kayaknya Bang Haris sibuk. Oh sama boleh. Nanti bisa sama Bang Sudirman. Yuk, saya kenalin sama iya, Bang Sudirman. boleh Bang, aku dikenalin boleh. ya. Ayo. Halo Bang Sudirman. Pak Dir, Ini salam dia kenal Bang Pak. Sudirman. Lahir dari keluarga petani kopi, Pak Dir memahami betul persoalan yang dihadapi oleh petani kopi Robusta di Lamno.
ada nggak tantangannya yang dihadapi petani kopi di sini gitu? Ada pasti. Gimana Pak? Tantangannya di saat kopi itu panen, kurang panen, ketika kopi itu ada penyakit, semacam penyakit, itu penanganan itu tidak ada. Saya mengharapkan kepada Pemkab setempat, Pemda setempat, itu ada semacam pembinaan. Itu harapan saya kepada pemerintah Pemkab sendiri. Karena di Lamno ini ada komuniti tersendiri, yaitu komuniti kopi Robusta Lamno. Pak, boleh kita langsung lihat Pak? Yang dikenal itu Lamno, sementara kecamatannya itu bukan kecamatan Lamno, tapi kecamatan Jaya. Kecamatan Jaya, tapi orang lebih populernya bilang Lamno. daerah ini Lamno. Oh begitu. Lamno itu ada kampung, Pasar Lamno, nama desa. Pasar Lamno. Saya pikir Pak seluruh daerah di Aceh Jaya, iya Kabupaten Aceh Jaya, penghasil kopi. Ya, di Aceh Jaya cuman kecamatan Jaya itu Lamno tadi. Lamno ini saja yang penghasil kopi Robusta. Itu nggak semua desa. Kalau kecamatan Jaya terdiri dari 34 desa. Oh banyak ya Pak ya, 34 desa. Sebelum pemekaran. Oke. Kecamatan Jaya dulu ada 48 desa. Sekarang udah pemekaran, Jaya dan Indrajaya. Oke. Yang di Jaya ini berarti 34 Yang di desa. Jaya penghasil kopi Robusta ini ada desa Lamasan, Lamasan, Sango, Pantai Sermen, Sabit dan Maru. dan Maru. Itu 5 desa tuh yang penghasil kopi Robusta. Oh. Jadi 5 desa inilah yang mendistribusikan kopi ke Iya, Banda. Ke Banda Aceh. Termasuk sedikit sebenarnya ya Pak. Iya. Sedikit desanya, tapi penghasilannya itu lumayan banyak. Pak Dir, ini kebunnya ya Pak ya? Kebunnya siapa nih Pak? Kopi Pak Rusli. Pak Rusli ya Pak. Wah. Desa Sabet berada di ujung Kecamatan Jaya. Letaknya di pinggir hutan, sehingga mayoritas warga di sini bertani. Setiap kepala keluarga memiliki kebun kopi sendiri, seperti Pak Rusli. Ini adalah pertama kalinya saya melihat tanaman kopi Robusta, pemirsa. Tumbuh di dataran rendah, sekitar 400-700 meter di atas permukaan laut. Pohon kopi Robusta lebih tinggi jika dibandingkan dengan pohon kopi Arabica. Pak Rusli, salam kenal Pak. Aku Pak. Ini kebun Bapak ya? Pak ada yang bisa dipetik ini Pak? Itu belum panen. Tapi belum panen ya? Panen. Ini berapa bisa dapat Pak satu hektar ini ya? Enggak, itu perempat. Berapa kilo kalau sekali panen? Ini belum, ini pertama nih. Oh ini pertama. Ini Pak ya. Saya petik ya Pak. Pak Dir, saya petik ini Pak Dir. Gimana? Menilik ke sejarah, baik kopi Arabica yang ada di Tanah Gayo maupun kopi Robusta yang ada di sini. Keduanya dibawa oleh Belanda pada masa kolonial. Sebelumnya, Aceh merupakan produsen lada utama di dunia. Namun hal itu tinggal sejarah setelah Belanda memperkenalkan tanaman kopi. Dari situ juga muncul tradisi minum kopi Aceh yang mengakar kuat hingga kini dan menjadikan Aceh sebagai produsen utama kopi dunia. Dari kebun kopi Pak Rusli,
Pak Dir mengajak saya melihat proses penggilingan kopi Robusta yang masih dilakukan dengan cara tradisional di desa ini. Bu Agnes, ini proses penggilingan tradisional. Namanya apa ini Pak? Nama alatnya? Kalau bahasa Aceh ini lesung atau jengki. Jengki. Orang lebih dikenal sama jengki. Jengki. Tapi seiring waktu kemajuan zaman, ini alat tradisional ini. Jika diperhatikan, biji kopi Robusta lebih bulat dan kecil dibandingkan biji kopi Arabica, pemirsa. Penduduk setempat bercerita kepada saya bahwa rata-rata produksi kopi Robusta di Lamno mencapai 10-15 ton per tahun. Mereka menjual gabah dengan harga Rp40.000 per kilogram. Menurut mereka, hasil produksi ini menurun dibandingkan sebelum terjadinya konflik. Saya coba giling boleh? Boleh, nggak apa-apa kalau mau. Iya, boleh Bu. Gimana Bu, gini ya? Ya. Megangnya harus gini? Ya. Oh, oke. Melihat bangkitnya kembali geliat kopi Robusta di Lamno, warga berharap kelak mereka dapat melakukan ekspor. Namun yang masih menjadi masalah hingga saat ini adalah permintaan yang tinggi tidak sebanding dengan bahan baku kopi Robusta yang ada. Ini warna kuning ini nampak jenis Robusta asli. Dia nggak terlalu besar, beda sama Arabica, Robusta Lampung beda. Pemirsa, melihat warna biji kopi yang menghitam, aroma harumnya sudah sampai ke penciuman saya. Dia meletup-letup dia. Udah mau masak dia meletup. Oh, Suaranya. Enak rasanya. Perjalanan ini sungguh membuka mata saya. Dari mengenal budaya ngopi di kedai-kedai kopi yang saya jelajahi di Banda Aceh, keingintahuan lebih dalam membawa saya melihat cerita di balik secangkir kopi yang saya minum di pesisir Lamno. Tradisi di hilir dan geliat di hulu merupakan sebuah kekayaan yang harus dijaga.